Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Jadi kali ini kita bakal coba ulas soal IHSG, terus soal Wika, Antam, dan BRIS ya. Sebelumnya kita bakal bahas IHSG dulu. Kita lihat candle hari ini, aduh. Kalau kita lihat candlenya memang nggak enak sih. Ini dia breakout nih, tapi dengan candle doji seperti ini nggak enak banget guys. Ini nggak enak. Kalau closingnya seperti ini ya bukan berarti buruk sih, cuman masih harus agak hati-hati ya. Ketika di breakout oleh candle doji seperti ini, kita masih harus tetap hati-hati. Tapi bukan berarti bakal turun dalam, cuman ya lebih main aman dulu aja sampai keluar candle konfirmasi yang kedua yang berikutnya. Nah, kita coba lihat dari time frame yang lain. Di sini time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya kalau dilihat dari time frame 4 jam ini cukup menarik. Di sini dia breakout. Nah, di sini dia sempat nih di candle merah ini dia sempat mau pulse break. Pulse break itu ketika dia breakout terus ditarik lagi ke bawah. Yang menarik, candle selanjutnya setelah dia ditarik lagi ke bawah terus ditarik ke atas, candle 4 jam selanjutnya dia mengeluarkan candle hijau. Nah, berarti di sini sudah terjadi apa ya? Namanya konfirmasi break yang cukup kuat. Nah, ini istilahnya yang hijau ini candle konfirmasi bahwa dia mau break di atap situ, guys. Nah, jadi walaupun terlihatnya di time frame 1 hari agak bahaya, tapi di time frame 4 jam ini cukup buat saya sedikit tenang. Karena di sini sudah keluar nih konfirmasinya ternyata. Dan kalau kita lihat dari sininya stokastik memang mendekati overbought. Terus kita coba lihat lagi time frame 1 jam. Nah, ini yang buat menarik. Ketika dia sudah breakout ke atas ini, time frame 1 jamnya dia mencoba untuk membuat base di area sini. Nah, sebenarnya candle time frame 1 jam yang ini merupakan candle rejection. Yang asalnya dia sudah break terus turun menuju pulse break lalu diangkat lagi ke atas. Harusnya di IHSG kalau emang mau turun, candle-candle berikutnya ini dia tidak membuat sebuah base di area sini, tapi langsung aja turun seperti itu. Karena di sini time frame 1 jamnya dia sudah membuat base di area sini. Jadi ini menunjukkan hal-hal yang lumayan positif. Intinya sinyal-sinyal positif. Ditambah candle terakhirnya di sini membuat hammer. Jadi untuk IHSG saya masih berpotensi bahwa IHSG ini masih akan berlanjut naik. Tapi belum tentu, bukan berarti besok dia akan hijau. Tapi seenggaknya dia akan aman berada di atas atap sini. Yang asalnya kita takut dengan kemungkinan head and shoulder. Menurut saya ketika saya sudah melihat time frame seperti ini, head and shoulder udah gagal nih. Ini head and shoulder udah nggak akan terbentuk. Karena seharusnya kalau emang dia mau turun dalam, seharusnya dia tidak buat base di area sini. Di time frame 1 jamnya pun. Nah, dari time frame 1 jamnya ini sudah cukup meyakinkan. Jadi saya masih merasa kalau IHSG ini akan sideways, bukan head and shoulder. Sideways itu seperti ini istilahnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Sideways itu bisa jadi seperti itu. Nah,
Jadi untuk IHSG kita sudah menemukan intinya, yaitu IHSG masih bergerak positif. Tidak terlihat akan adanya penurunan yang terlalu ekstrim. Harusnya IHSG masih bergerak sideways dan bahkan dia masih berpotensi untuk ke kisaran 6.400 menurut saya. Kisaran atas inilah 6.400, kisaran situ. Kalau bawah-bawah dikit nggak apa-apa, yang jelas dia berpositif untuk mengarah ke arah sini. Entah dia mau sideways dulu di sini atau langsung lanjut up seperti itu. Tapi ini berpotensi IHSG ya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ANTM. Antam. Nah, untuk Antam pun saya merasa kalau Antam ini masih punya potensi. Kenapa punya potensi? Seperti ini ya. Ini maaf nih, sebelumnya gambar ini kita nggak bisa hapus karena gambarnya cukup lama, terlalu lama untuk gambar itu. Nah, kita yang pertama, kita lihat di sini menggunakan Fibonacci ya. Kita lihat menggunakan Fibonacci. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Nah, kita lihat Fibonacci di sini. Di sini terdapat Fibonacci level 0.618 yang sering kita bilang kalau resisten 0.618 merupakan resisten yang agak sulit untuk ditembus. Tapi bukan berarti tidak bisa ditembus. Nah, ketika di sini dia breakout, candle selanjutnya dia pulse break. Istilahnya ketika dia sudah breakout, dia ditarik lagi ke resisten bawahnya. Nah, seharusnya ketika dia sudah ditarik lagi ke resisten bawahnya, candle-candle selanjutnya harusnya menuju ke level resisten 0.5 untuk mencari tumpuan dan konsolidasi di area sini. Tapi yang terjadi di Antam, dia malah buat base di area atap 0.618. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat di sini, dia tepat membuat base di area seperti ini ya. Nah, dia tepat membuat base di area Fibonacci 0.618. Dari sini saya merasa kalau Antam itu sebenarnya masih punya potensi untuk up. Sama seperti IHSG. IHSG aja bisa up. Berarti Antam pun ada potensi untuk up nih. Kenapa seperti itu, Bang? Kalau kita lihat, pola Antam ini merupakan pola yang mirip dengan IHSG. Coba kita lihat. Nah, ini pola yang kita gambar. Di Antam kan seperti ini nih. IHSG pun polanya sama, guys. Kita coba lihat. Nah, ini polanya sama nih. IHSG dia sukses untuk breakout ke atas sini. Setelah dia buat base di area sini. Nah, ini merupakan area base nih IHSG. IHSG buat base di area sini. Setelah itu dia breakout. Berarti Antam pun di sini ada potensi untuk itu. Antam. Karena dia nggak mau turun ke resisten level 0.5, dari situ saya yakin buat beli Antam. Karena saya yakin Antam itu lagi buat base di area sini untuk breakout line yang ada di sini. Tapi kalau misalkan gagal gimana, Bang? Kalau misalkan gagal, saya bakal cut loss di area sini. Nah, di area 2640. Saya bakal cut loss di area sini. Jadi cut lossnya di area 2640. Di bawah itulah, satu tick di bawah 2640 berarti 2630 atau 2630 atau 2635 lah. Saya lupa Antam itu naiknya 10-10 atau 55 ya. Pokoknya satu tick dari 2640.
saya bakal cut loss di area tersebut. Semisal ini base-nya malah di breakdown. Semoga aja base ini bisa di breakout. IHSG aja bisa loh breakout base-nya. Masa aja Antam enggak gitu kan? Tapi ini hanya pendapat pribadi saya. Sebelumnya disclaimer, saya tidak mengajak kalian untuk membeli emiten yang saya analisa pada saat ini atau analisa sebelum-sebelumnya ya. Ini pemikiran saya pribadi. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya menarik. Berapa banyak candle yang konsolidasi di area sini? Banyak banget. Kalau kita lihat dari segi 4 jam, 1 jam ini meyakinkan kalau dia sedang membuat base di area sini. Sebelum dia bisa breakout ke atas. Itu yang membuat saya yakin untuk membeli Antam. Tadi soal cut loss-nya saya sudah jelaskan. Saya bakal cut loss di bawah 2640. Karena bisa saja ketika dia breakdown di area sini, dia dipantulkan lagi di area resisten 0.5. Iya benar 0.5. Nah, bisa jadi seperti ini, dia di breakdown, konsolidasi di area Fibonacci 0.5, setelah itu dia di up ke atas. Jadi gambarannya seperti itu untuk Antam. Nah, selanjutnya kita ada Wika. Nah, untuk Wika kemarin sudah pernah saya analisa di hari kemarin. Jadi sebenarnya untuk Wika ini masih sama aja hasil analisanya. Jadi dia tuh sedang membuat base di area sini. Nah, setelah dia mendapatkan tumpuan yang cukup, dia akan di up ke atas sini. Ya minimal bisa sampai ke kisaran 2130. Dan kalau kita perhatikan di sini di sini tuh areanya, bukan area sih, trennya itu memang sedang mengarah ke atas guys. Dari segi tren ini bagus. Jadi trennya seperti ini. Kalau kita gambarkan, saya tarik dari swing low sini ke swing low yang ada di sini. Dan gambaran tren lainnya seperti ini. Begitupun atapnya, saya ambil antena-antena atapnya. Nah, kita pindah ke daily. Nah, trend line-nya ini mengarah ke atas. Seperti ini. Kurang lebih pantulan-pantulannya kalau kita gambarkan ya seperti ini. Saya yakin untuk Wika ini masih ada potensi untuk naik walaupun hari ini memerah ya. Dan kalau kita perhatikan kan itu secara trend line. Kalau secara pola ini merupakan pola rising wedge. Nih, kita coba gambarkan pola rising wedge-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan pola rising wedge nih. Gambarannya seperti ini untuk rising wedge. Nah, seperti ini merupakan pantulan-pantulannya untuk pola rising wedge. Nah, seperti ini. Ini breakout-nya harusnya bisa ke atas sih. Tapi biasanya untuk pola rising wedge seperti ini dia breakdown, bukan breakout. Terus Bang, kalau biasanya breakdown kenapa dibeli? Nah, bentar dulu, kita gambarin dulu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya yakin untuk dibeli? Karena di sini terlihat dia sedang membangun sebuah area base. Kalau emang dia mau turun, harusnya ini base-nya makin sini malah makin bawah. Bukan malah makin atas. Kalau kita perhatikan ini base-nya nih makin sini makin atas trennya. Kalau emang dia mau breakdown, seharusnya ini arah base-nya menuju ke bawah seperti itu. Nah, jadi saya yakin bahwa ini breakout-nya akan ke atas ini. Kalaupun ini nggak breakout ke atas ini, karena di sini masih ada space
space yang cukup luas, saya yakin dia bisa mencapai sampai kisaran minimal 2130-an. Jadi target TP pertama kan di sini nih 2090, yang kedua yaitu di 2130. Setelah dari sini mau dia breakout, mau breakdown, nggak peduli karena area TP saya ya di sini. Kalau ternyata dia breakout ya udah buyback aja. Berarti masih berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi. Oke, kurang lebih untuk Wika seperti itu. Dan untuk BRIS, nah untuk BRIS menariknya, BRIS ini dia sedang buat area base juga di area sini. Ini merupakan neckline-nya juga nih. Ini neckline-nya dan dia sedang membuat area base di neckline yang ada di sini, dan ini terlihat berpotensi mengarah ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini polanya membentuk sebuah lekukan. Seperti itu, guys. Nah, candle terakhirnya sudah mengarah ke atas. Seperti ini. Kalau kita lihat dari stokastik hariannya memang terlihat jelek. Tapi kalau kita pindah ke time frame 4 jam, time frame 4 jamnya terlihat menarik. Masih terlihat menarik walaupun stokastiknya ya masih jelek. Tapi seenggaknya kita bisa lihat di sini. Bentar, agak susah. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia sudah membuat konsolidasi yang cukup bagus. Makin sini makin atas, base nya makin sini makin atas, termasuk candle merahnya juga tidak, low-nya itu tidak melebihi candle hijau yang sebelumnya nih, yang ini. Kita coba lihat ke time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jamnya di sini terdapat candle hammer. Jadi ini untuk BRIS masih ada berpotensi. Itu sebabnya saya beli BRIS dan saya masih hold. Target saya ada di kisaran harga 3000 minimalnya ya. Ini minimal 3000, kita tandain dulu. Minimalnya ada di 3000 di sini. Nah, selebihnya kalau emang mau lanjut ya silahkan lanjut. Yang jelas sementara target saya ada di kisaran 3000. Oke.